RCT itu nggak ada dana buat lo. Iya. Coba dipikir aja dibalik. Tunjukin kalau orang yang nggak sempurna punya kesempatan yang sama. Mulia menantang, disuruh datang untuk jadi bintang tamu. Oh. Saya ditaruh di dalam drum. Ngobrol doang, wang. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Rizky Mulyawan Kartanegara Indodari Kusuma Urip Pancenana Putih Kopian. Dikenal Om Ganteng Permanen, lebih dikenal Dik Tuang Wang. Hari ini kita dalam konten podcast Ngobrol Doang bersama Dik Tuang. Tapi ada bintang tamunya, seorang pengusaha batu bara. Dia kaya banget, dia punya gunung. Bahkan dia sekarang ini menjadi orang dalam urutan nomor 2. Ya, tentu setelah Yamaha Kaya. Ucok Batubara. Iya. Apa kabar Pak Haji? Saya akan Seharusnya yang nanya di situ dong. Iya. Dulu Ucok itu putih, ya, glowing wajahnya karena dia sering meninjau tambangnya. Ya, mukanya sekarang agak sedikit apa itu Sensi. Bukan. Apa? Cemong. Apa kabar? Boleh peluk ya? Masya Allah. Mana orangnya? Mana orangnya? Kadang-kadang. Ngobrol doang, wang. Cok, tahu nggak Cok? Artis tuh kan diurut-urut, yang paling kaya. Diurut-urut? Iya, bukan. Maksudnya diurut-urut begini? Enggak, diurut di ranking. Oh. Yang paling kaya diantaranya Raffi, Tapi Atta, nomor 3 gitu, Andre, ya gara-gara podcast gitu kan, Iya, YouTube iya, kan. YouTube. Lu juga ada urutan nomor 5. Tahu nggak urutan satunya? siapa? Gua. Dia punya mobil pintu 2. Iya. Ya kan banyak, tapi dia Pak Haji berapa? kereta, gue punya kereta. Oh iya benar. Kalau cuma mobil doang mah biasa ya. Iya. Kalau gue punya kendaraan untuk umat, Umat ya. ya kan? Itu kereta itu punya Pak Haji? Instalasinya tuh di depan, tuh lihat stasiun Iya. Tulangmangu. Jadi orang kalau mau ke Jawa, ke Goa ini, ke rumah gue ini, nggak perlu naik mobil, turun di stasiun. Ada nggak artis Iya. yang punya stasiun? Iya. Jadi lo harus akui, Nah, kalau satu saat lo makin kaya, nah. lo pasti kan akan nambah batu bara Iya. ke Serpong. Serpong. Bayar ente. Oh, naik kereta. Kalau lewat rumah gua, Iya. bayar. Bayar. Teman-teman, Ucok ini 9 bersaudara ya. Dia tinggal jauh di pedalaman Medan, Mana? lewat gunung, Iya. 2 gunung. Gunung ke gunung. Oke. Tahu nggak teman-teman? Ada sisi yang mungkin belum terungkap ya. Ini dia anak bungsu dari 9 bersaudara. Dan beliau ini dianggap aib oleh masyarakat. Keluarganya nggak begitu. Ibunya pasti sayang sama dia. Tapi Ucok lama-lama terganggu juga mungkin dengan omongan orangnya. Iya. Terus akhirnya lari. Itu lari apa lari dari kenyataan? Dari kenyataan. Gimana Cok ceritain dari kampung itu kamu menuju kota ceritain? Jadi dari kampung itu menuju kota Jakarta itu adalah menghindar dari omongan-omongan orang. Artinya sudah memponis saya bahwa kehidupan saya adalah suram. Itu yang saya rasakan di Kerja Amerika. Apa kata mereka Cok? Jadi kata mereka kadang-kadang itu begini, buat apa sih kamu sekolah, nanti mau jadi apa? Nggak mungkin ada yang kamu bisa. Pegawai negeri nggak mungkin, jadi abri nggak mungkin, jadi polisi nggak mungkin. Disitulah kadang-kadang kita sakit hati. Jadi sehingga kita dengan kita hijrah dari kampung kita supaya tidak di Tuh, lu waktu hijrah itu lu pamit atau mungkin lu ingin membuktikan atau sekadar jauh aja bikin malu ibu aja. Apa yang di dalam benak lo kala itu? Kalau itu di dalam benak saya adalah saya tidak mau orang tua saya berpikir macam-macam tentang saya. Gitu kan? Saya berpikir bahwa ibu saya cukuplah membesarkan saya dari umur lahir sampai umur 7 tahun. Waktu lu pergi meninggalkan ibu lu tuh usia berapa? 7 tahun.
7 tahun siapa kau jalan? Ya, jadi ketika aku waktu itu 7 tahun sudah dibawa orang dengan saudara. Dengan maksud kalau ya kita larikan saja dari segala omongan orang, dari aib keluarga gitu ya. Boleh tahu siapa orangnya? Waktu itu ada buat saya. Itu ada di Medan. Terus tinggal di Jakarta? Enggak, di Medan. Di Medan dulu tapi bagian kota? Iya, bagian kota. Nah, orang juga pasti merasa aneh lagi dong? Iya. Gimana? Jadi ketika di Medan itu saya sudah mulai, aku sudah mulai sekolah, aku sudah mulai pokoknya macam-macam lah, kan. Sudah mulai berpikir dan tumpangan saya juga ya hanya polahkan saya. Polahkan sampai kelas berapa itu? Sampai SMA. Yang benar ini? SMA. Job, ada rasa marah nggak sih sama Sang Pencipta ini? Atau kita kan ini buat hikmah ya, buat para orang-orang yang menonton YouTube ini, di ngobrol doang, biar dapat hikmah itu apa? Jadi begini, ketika kita diciptakan sesuatu, diciptakan kurang dibanding yang lain, kita jangan pernah kita mengeluh, karena semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Kita sebagai manusia ini adalah menjalankannya saja. Kita hidup, kita lahir, waktu masih dalam kandungan itu sudah tertulis suratan. Keren. Ya kan? Suratan. Jadi suratan inilah yang kita bawa dalam ketika kita sudah lahir. Apakah yang kita harus kerjakan di dunia setelah kita lahir? Nah, itulah yang namanya suratan. Mungkin suratan itu kalau kita lalai dalam kehidupan kita, mungkin tidak dapat kita suratan itu. Tapi kalau kita misalnya sudah menjalankannya segala macam, berusaha untuk mencari itu, semuanya kurasa manusia itu akan dapat. Teman, aku ambil mutiara-mutiaranya dulu lah ya. Yang pertama, kalau di antara para pemirsa dari channel podcast Ngobrol Doang ini punya anak seandainya dia nggak bisa bicara, dia tunarungu, tetaplah hanya bicara. Karena Allah ingat Maha sempurna menciptakan. Jadi jangan-jangan kalau ada orang yang terus mengajak bicara orang yang tidak bisa bicara, jangan-jangan kehadiran dia di tengah keluarga sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, dia adalah juru bicara kita kelak nanti di akhirat. Kita yang pandai berbicara, nggak mau banyak bicara dia, orang yang tunarungu, ternyata waktu kita di akhirat kita yang nggak bisa bicara. Kita terkecoh, ya. Hikmah dari Ucok tadi bahwa memang kelihatan fisiknya dia tidak sempurna. Saya mengambil hikmah barusan, ternyata kelebihan itu ditemui di balik kekurangan. Jadi kalau ada orang merasa apanya yang kurang, hidungnya kurang mancung, di situ kelebihan dia. Misalkan ada orang siapa pesek kayak gitu kan, jadi dikenal dengan peseknya. Jadi terus yang kedua tadi Ucok bilang gini, suratan takdir. Jadi hidup itu sebenarnya sudah ditulis oleh Allah. Tapi belum dicatat oleh malaikat. Ya. Kalau kita responnya jelek, maka catatannya digurung. Ya. Kalau kita menerimanya itu menjadi catatan amal perbuatan baik. Gitu ya. Luar biasa. Dan ternyata Ucok yang dianggap aib dari 9 dan dia bungsu yang terakhir, ternyata sekarang dia menanggung hidup 7 kakaknya. Ya. Coba bayangin teman-teman semua. Dulu dianggap, ini maaf saya ngomong kasarnya, anak sial, anak yang bakal bikin malu gitu. Ternyata dia sekarang mampu menanggung 7 kakaknya. Jangan main-main sama Allah. Allah ini gampang membolak-balikan kehidupannya. Cok, kita mau ngorek lagi ketika kamu ada di Jakarta, ya. Apa yang kamu lakukan? Ngomong Jakarta dari Medan, wow gitu ya. Ya, jadi apakah dulu pernah lewatin jadi badut jamu tuh, baterai A, B, gitu ya? Jadi begini Pak Ji, ketika aku di Jakarta, karena aku meninggalkan kampung halaman,
tentunya kita nanti kalau misalnya kita memiliki kerjaan di Jakarta, mungkinkah kita nanti akan sukses? Tentu tidak. Nah, di sini saya apa aja bekerja itu. Yang penting halal. Apa aja? Yang pertama, saya jualan plastik tas kresek itu di pasar. Oh ya? Ya, Pasar mana boleh tahu? pasar Minggu. Pasar Minggu. Ngobrol doang, wang. Jual plastik di pasar Minggu. Minggu. Lalu jadi badut. Tunggu dulu. Itu untung nggak? Jual plastik begitu apa capeknya doang? Ya untung lah Pak Haji. Saya waktu itu Coba gini, ini barang plastik ya. Lo ngomongin gimana? Lo ngomong ngobrol doang, wang. Bobo plastik, Nggak bobo plastik. mungkin lo ngomong gitu. Gimana? Bacot tuh lebih gede. Oh, plastik, plastik. Ya bang. Bang, berapa tuh plastiknya? Ini waktu itu tunggu. 25 perak. Berapa perak? 10 perak. 10 perak. 10 perak. Bang, nih ada uang. Beli 5. 5. Bang, Berat. penting 1 ya bang ya. Jangan dong Pak, jangan dong Pak. Kenapa enggak? Oh iya, saya kan mahasiswa Pak. Gak apa. Bang. Ini ada plastiknya gimana? Coba ya. Nah, ini Ini contoh. contoh. Bang, jualan apa bang? Ini plastik Pak. Plastik apa itu? Plastik biasa buat kantongan Pak. Bapak mau dikantongin? Boleh nggak sih ente? Gimana sih? Ayah ajak pulang ke rumah. Buka-buka. Ente gimana mau jual plastik? Bukannya nggak bisa. Nah contohnya begini. Ini, Tapi ini bukan tas kresek nih. oh bukan tas tulisnya. Contoh begini nih. Ya. Jadi ini kan banyak di sini. Jadi kita udah mahir nih. Dikatakin gitu ya. Jepit supaya nggak. Tapi lu menarik banget ya kalau jualan plastik di pasar. Iya, justru itu di situ. Dulu belum ada HP bisa selfie. Iya. Kalau ada habis ente. Oh. Apa? Plastik Pak, plastik Pak, plastik. Nah, contoh seperti ini ya. Ayo beli. Orang bukannya malah kabur tuh pak, jualannya begitu. Dia liatin saya. Liatin dulu. Iya, dia lihat orangnya lucu, mungkin dan tidak pernah merasakan Minder. beban di dalam hidupnya. Dan dia itu orang bilang ya, banyak yang bilang orangnya itu senang melihat Ucok Baba itu artinya tidak merasa dia punya kekurangan, tetapi justru dia semangat gitu loh. Nah itu kadang-kadang dibeli sama ibu-ibu, kadang-kadang 1 pak Pak Haji. 1 pak dia beli. Lu kenapa nggak jual? Iya, itu kadang-kadang kan. Dengerin kalau itu laku. Kenapa lu jadi artis dia jual plastik aja bang? Nah waktu itu gini. Jadi aku kan impian saya dari Medan itu, aku ngelihat artis-artis itu kan luar biasa. Oh, ini motivasi hidup lo? Iya. Pengen jadi artis? Sebenarnya sih, nggak kepengen. Siapa tahu, mencoba. Iya. Waktu itu aku kepengennya jadi pengusaha. Pengusaha apa? Batubara itu? Enggak. Pengusaha, boleh dibilang kelontong-kelontong lah, boleh dibilang. Lu mau jadi tokoh juga Iya. ya? Tokoh kelontong. Iya, tokoh kelontong. Ya seperti itu. Oke, setelah ini selesai dengan plastik, lo jangan kerja apa? Setelah ini sempat aku punya anak buah waktu itu 3. Habis itu Jual plastik aja anak buah 3? iya, anak buah 3. Saya di pasar itu boleh dibilang satu pasar itu kenal semua sama saya. Bos plastik. Itu Pak Haji. Lalu pindah profesi. Pindah profesi jualan koran. Tapi bayangan tetap jadi artis dong, ya? Itu belum ada terpikiran. Oh, belum. Belum. Oke, jual koran. Jual koran. Sekarang jual koran. Ganti. Koran, mana ada koran nggak di sini? Koran. Ada. Jadi Jual koran. Bentar. nah, udah apa aja? kalau jualan koran ini beda. Bedanya? Jadi aku punya lapak. Namanya lapak kalau di pasar di terminal itu lapak. Dikasih sama komandan DLL AJR, di situ saya lapak kira-kira 2 meter. Peduli banget nih kalau ente nonton tayangan ini. Iya. Jadi saya buat di situ meja itu ukuran 1,5 meter. Dikasih sama dia. Wah, luar biasa. Mana koran itu kan? Koran apa aja itu koran? Iya, koran. Anggap aja koran tuh, anggap aja koran. Dari koran plastik. Dari plastik.
tentu kalau baca koran, jual koran, lu udah tahu isinya dong. Oh iya udah tahu. Nah, berarti lu promosin salah satu isinya. Iya, ini kebetulan ini majalah. Iya. Dan kebetulan waktu itu juga aku punya majalah. mau jualan majalah. Jualan, ya. Jadi ini majalah ini adalah Tempo waktu itu. Oke. Tempo. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nih koran terbaru. Di sini ada Bapak Soeharto. Zaman itu Soeharto. Terus? Itu zaman itu aku itu sehari itu bisa laku itu 300 ini. Sempat. Iya. Jadi 3 kali saya ke 3 kali saya ke Senen. Ambil lagi. Karena aku nggak punya modal, laku dulu, dapat duit, baru aku ke sana lagi. Itu. Ya Allah. Teman bayangin dulu ya. Kalau ente tubuhnya sempurna ya, terus ente malu nih sama Ucok. Dia beli sedikit, laku, beli lagi, laku, beli lagi sampai 3 kali ya. Oh iya, sampai 3 kali. Dan nggak ada rasa malu. Nggak penting lagi malu, karena udah ada duit kan. Udah duit. Ada duit dan ada pekerjaan. Dan plastik udah nggak ditinggalin. Udah lewat itu kan, tinggal koran. Jadi setiap pagi itu, jadi saya ajak temanku, boleh dibilang anak buah lah. Minum. Ya, anak buah lah kan, jadi gitu kan. Saya ini lalu saya suruh mereka jual. Kamu punya anak buah lagi nih? Iya, anak buah lagi. Aku beliin sepeda. Yang kemarin yang plastik apa beda lagi? Beda lagi. Jadi aku punya anak buah itu 2 yang bisa naik sepeda. Keliling. Iya. Ya Allah. Kamu yang keliling ke komplek, kita berlangganan. Aku yang jualan di lapak. Umur berapa tuh, Cok? Umur saya waktu itu 17-18 lah. Wow, salut. Terus orang udah punya 2 anak buah. Iya, 2 anak buah. Oke. Pindah lagi kerjaan apa? Nah, kebetulan aku lagi ada kangen lah ke kampung halaman. Mau nunjukin mumpung lagi punya uang. Oh, gitu. Karena dulu ke ibu. Iya, karena dulu aku bawa uang ibu itu 7.000. Hah? 7.000 rupiah ke Jakarta. Saya nggak ngomong sama ibu kalau itu. Cok, ibu nggak nyariin tuh. Justru mereka nyariin, tapi mungkin kalau udah kelamaan jadi biarin aja lah, gitu. Oh gitu. Iya. Berarti udah pisah berapa tahun sama ibu waktu itu? Waktu itu memang sudah sering saya pisah sama mereka. Ya udah berapa tahun dong? Iya, udah nggak 10 tahun. Luar biasa ya. Ngobrol doang, wang. Abrakadabra. Minum. Datang. Minum. Luar biasa. Ini podcast yang luar biasa ini. Luar biasa gimana, Pak? Dia cuman gini dong datang. Ya, itu gara-gara ente sakti. Pulang ke rumah, niatnya ngasih uang ke ibu. Niat. Ibu gimana reaksinya? Reaksinya dia nggak percaya. Wah, nongol lagi. Maksudnya nggak percayanya itu dia aku punya duit. Kau jangan nyopet ya. Iya. Tapi, tunggu Zah, lu pernah nyopet kan? Oh, enggak. Aku dari dulu Baji yang namanya. Enggak, gua ngebayang kalau nyopet dikejar gimana. Lu gak mau kekejar ya kali. Lanjut. Mama nggak percaya. Iya, mama nggak percaya kalau saya udah ada kerjaan di Jakarta. Lalu saya sampai cepat ceritanya, saya kembali lagi ke Jakarta. Ternyata itulah keributan yang iya, yang tahun berapa tuh? 98. Resesi ekonomi. Resesi ekonomi itu. Setelah itu saya terpuruk sekali Baji. Orang hilang. Mata pencarian nggak ada. Karena ngapain? Saya ngamen Baji. Ngamen di bis. Coba tolong ambil kita nih, gitar. Jangan deh. Di sini krunya bisa jalan semua. Teman-teman, setelah masa resesi ekonomi yang main siapa ini? Aku apa? Ente 98 dia menjadi orang yang nggak ada mata pencarian. Ini palas, Ini
bicara apa ya? Males. Ya, jadi ini orangnya luar biasa ya, tukang plastik, terus tukang koran, sekarang ngamen. Ngamen itu juga karena susah jualan lagi di resesi ekonomi 98 ya. Sekarang dia jadi pengamen. Ya. Kita simak suara dia. Ya. Bagus! Balon. Oke, selamat siang pada penumpang bis kota yang tercinta. Oh. Semoga kita selamat di perjalanan dan Iya. juga melakukan aktivitasnya di hari ini. Saya akan coba, walaupun sedikit agak mengganggu, saya akan coba membawakan satu buah lagu yang Lu udah tau ganggu nyanyi. ya kan kita mohon maaf dulu. Oh, gitu. Mohon maaf dulu, Iya. karena takutnya terganggu. Oh, Iya. itu maksudnya. Kalau udah tahu ganggu, lu jangan nyanyi. Iya kan, tapi terpaksa kan, mau cari duit kan. Iya kan, ya, makanya kita minta Waktu maaf. lu ngamen, dia nyari dong yang nyanyi mana. Iya, kadang-kadang kiranya di bawah sendalnya. Oke, kita akan mendengar suara Ucok akan mengalahkan bisiknya suara kereta api. Berangkat! Silakan. Oke, saya waktu itu nyanyi Spanyol. Spanyol. Oh, iya dong. Lu tau dari mana bahasa Spanyol? Orang ngamen itu kita harus pintar. Kalau hanya cuman lagu-lagu Indonesia, orang nggak asing, iya kan? Iya. Ya. Luar biasa. Spanyol tuh apa ya? Iya, Spanyol. Siempre te pregunto, cuando como donde, tú siempre me respondes, quizás. Ahí si pasan los días, yo voy desesperando. Seperti ini. Lagi, Pak. Udah lah. Begitu dulu. Oke, Jadi Tunggu dulu, Pak, selain lagu Spanyol apa? ada juga sih. Oh, kan orang Batak, lagu Batak dikit lah. Oh iya. Oh iya ada. Coba kau nyanyi lagu Batak. Sayang Jumaal, sayang Jumaal, kita na lagu. Oh, saya aja belum bisa nyanyi seperti ini. Dia vokalnya benar-benar dari perut ya. Jadi gitu Pak Haji. Jadi kita melakukan sesuatu itu ternyata kita harus belajar dulu. Nah, setelah Tunggu dulu. Oh, enggak. Pengamen, duit kumpul. kumpul, Jalan keluar udah mulai. udah mulai tidak Kelihatan. dapat lagi. Apa yang lo lakukan setelah itu? Nah, aku kebetulan lagi syuting di salah satu stasiun, ketemu dengan seorang yang pahlawan bagi saya, yaitu Dik Doang. Saya sekarang nggak tahu di mana dia sekarang. Gitu. Suwe ente. Iya makanya aku bingung. Kayak Ketemu masa dengan orang beliau. berjasa begitu lo nggak tahu rumahnya di mana? Justru itu aku lupa. Pak, pinjem Pak. Oh. Boleh nggak saya tempat? Jadi Gimana? setelah itu aku ketemu dengan salah satu, aduh, Oh, luar biasa. Dik Doang yang terkenal itu. Betul. Dik Doang. Oh, saya juga penggemar berat dia, Ya, Pak. iya makanya. Saya Pak. suka sama dia waktu dia syuting sama Ucok Baba di Piala Dunia. Iya. itu. Terkenal. Bapak tahu rumahnya di mana? Saya sekarang nggak tahu saya di mana. Berarti kita tersesat nih, Pak. Iya makanya. Jangan-jangan kita dibawa kereta ini. Maksud Bapak? Gini, Pak. Bapak ketemu sama orang yang namanya, emang nggak ada lagi namanya, Pak? Cuma Dik Doang aja. Panjang sih Dik namanya. apa gitu nggak Iya, ada? panjang sih namanya. Bapak lupa ya? Saya nggak bisa mengucapkan nama dia itu terlalu panjang. Oke, dia ngomong apa tuh sama Bapak tuh? Ah. Waktu ketemu syuting. Jadi di salah satu stasiun ada orang, kalau nggak salah saya mau acara apa itu ya kan? Sebutin aja Pak, sebutin nggak apa-apa. Stasiun apa? Oh iya, di Indosiar. Oh. Beliau itu ada acara di Indosiar. Oh. Jadi saya disuruh datang untuk jadi bintang tamu. Oh. Saya ditaruh di dalam drum. Waduh, ini orang benar menghina saya. Apa gimana ini? Kemana saya mau naik dari drum ini gitu kan? Nah, saya ingat itu, gitu kan? Lalu itu setelah selesai acara itu, Bapak dimasukin ke drum. dalam Itu orang nggak ada kemanusiaan. nggak ada sama sekali. Emang dia kadang-kadang dia begitulah. Oh, itu orang. Ya Allah. Jadi diisi dengan balon. Aku sampai sekarang masih ingat tuh. Terus? Lalu
selesai itu acara, pulanglah, ya kan? Suatu saat kita tukaran nomor telepon sama Dik Doang. Ente udah punya nomor telepon? Iya, waktu itu ada. Kalau Dik Doang kan jelas orang kaya. Iya. Ente kan baru jual koran, Iya. jual plat. Udah punya apa? Udah lama, Wak. Setelah itu kan udah. Coba ente telepon Dik Doang nih kira-kira. Enggak, ini dari Dik Doang ini. Cok, lo di mana? Saya itu ngomong Pak. Iya, Dik Doang. Iya Dik Doang. Iya. Cok lu di mana Cok? Lagi di pasar Minggu. Cok, gua lagi ada kerjaan nih Cok. Apaan tuh? Ada Piala Dunia, lu mau tahu nggak? Lu mau ikut nggak? Boleh. Jadi bola. Wah, Pak Haji. Kemarin ente cocok jadi Pak. tong, sekarang jadi bola gimana ya? Gimana Pak Haji kalau jangan jadi bolanya, jadi pentilnya aja. Ya udah, tapi lu mau ya? Mau. Mau, udah. Ceritain dia nelpon. Ceritanya dia nelpon tuh. Terus kan setahu gua, Ya. Dik Doang itu RCT itu nggak ada dana buat lo. Ya. Ya. Itu ceritain tuh. Lalu yang anehnya lagi, ini melihat Dik Doang itu, saya bingung melihat dia itu, jangan-jangan tuh orang gila kali ya. Sampai di sini aja Gimana, Sek? perjumpaan kita. Kita akan berjumpa lagi. Hah? Kenapa saya bilang jadi? Lu batuk-batuk tuh tertutup lu. Jadi katanya, bagaimana? Dia kan sudah dikontrak dengan salah satu Anissa Pohan di Piala Dunia itu. Dia yang ngomong sama saya. Lalu saya dibawa ke RCTI. Lalu kata pimpinan dari RCTI itu, acara itu, Dik, janganlah, ya kan? Begitu kan? Janganlah, kan Anissa ada, si Reza ada. Ngobrol doang, wang. Eksploitasi katanya. Betul. Nah, gilanya itu yang saya bilang tadi, gila. Mulia menantang itu. Menantang itu. Gimana kata-katanya waktu itu? Saya dapat bocoran nih Pak dari Dik Doang. Karena Ya. Dik Doang itu dia sebenarnya kembar. Kembar ya? Kembar dia. Dia bilang begini. Maaf Dik Doang. 5 direksi sudah tanda tangan, sudah tutup buku, tidak ada lagi dana buat teman kamu. Siapa itu? Ucok. Siapa itu Ucok? Ada, maaf ya, orang cebol, pendek. Oh jangan, nanti lu akan dikritik oleh pemirsa mengevaluasi tubuh yang kurang sempurna. Oh gitu ya, saya pulang tuh, saya mikir tuh, ya Dik Doang kok begitu gitu kan. Tapi Dik Doang ngomong lagi gini, coba dipikir aja dibalik. Tunjukin kalau orang yang nggak sempurna punya kesempatan yang sama itu. Saya datang lagi sama Dik Doang, karena dia kembaran saya, ya kan. Apa rasanya? Wah jangan deh, kan ada artis-artis yang cantik. Udah deh Pak, gini aja Pak, mau apa enggak nih? Kalau Bapak mau, Bapak nggak bisa bayar, gaji saya aja bagi 2 sama dia. Gitu kan? Dia mikir kan, ya, stasiun TV gede gitu, masa nggak bisa bayar, Dik Doang berani kan? Akhirnya dia bilang gini, mau nggak segini gitu kan ya? Gue sampein kan lo, ya kan? Seingat gua, lo nangis. Nangis. Ya teman-teman ya, waktu gua ternyatain dia dapat uang segini, dia nangis tuh. Istri saya pernah bilang, Pak, kalau Bapak punya uang, rezeki, bikin warung Pak, saya akan meringankan beban Bapak untuk mencari nafkah gitu. Ya. Saya mau, karena dia main sinetron 2 minggu aja gocap. Betul nggak dulu begitu? Ya, bayangin, jadi hitungan dia nih, kerja sama Dik Doang itu, hitungannya per menit. Per menit. Mulailah kita kerja ya, mulai kita ya, si kembar ini, Dik Doang ini kerja sama Ucok Bapak. Karena tayangannya Piala Dunia 5 kali dalam sehari, terpaksa Dik Doang itu sama Ucok Baba yang terkenal itu kontrak. Kontrak di sekitar stasiun TV swasta. Apa yang terjadi? Saya bingung mendengar Dik Doang bercerita karena tidak ada kontrakan yang cocok buat dia. Karena handle apa begitu, nggak ada yang dibawa. Satu. Yang kedua, kalau dia mau pulang ke kontrakan, saya harus pulang duluan buat bukain. Yang kedua, dia belum punya kendaraan dan dia naik ojek. Ojeknya juga butut. Ojeknya butut ya. Yang aneh, dia tidak duduk di belakang. Duduknya di depan kayak
TK gitu. Kayak pas pagi itu kan butut tuh motornya. Security, Bang Ujo, bisa nggak kira-kira dirubah, ditukar motornya? Bilang sama Bang ojeknya itu, jangan pakai motor ini masuk ke RCTI ini katanya gitu. Ya Allah, ya Allah. Jadi teman-teman, setelah penolakan itu, ya, ternyata rating share AC Nielsen menyatakan bahwa ranking 1 the number 1 itu adalah kick off-nya Piala Dunia. Ya. Yang kedua kuis kita. Kita ternyata. Salam buat Dik doang ya. Iya. Ya Allah, perjuangan setiap hari. Dik doang itu pergi nih ya, artis ya. Saya nggak jagain artis nih. Artis kalau datang, makeup, baca naskah terus pulang. Pulang. Ini si Dik doang ini. Aduh, paling-paling. Aduh. Datang lebih awal 2 jam, dia pergi ke ruang artis itu, dia ngoprek-ngoprek, dibawa, terus ngobrol sama kameramen. Acara cuma 3 menit. 3 menit. Tapi repotnya. Ya Iya, Allah. iya. Betul itu. Betul ya? Betul. Kalau Ucok nih katanya 3 memainkan perannya itu. Jadi pemirsa paling senang kalau dia apa tuh ya? Bukan dibully, bukan. Misalkan mengangkat sesuatu yang berat ya. Kalau benar dia bisa ngangkat. Ya, Kalau kalah nggak bisa ngangkat. ngangkat. Terus dia justru orang tuh. Iya. Untuk saat itu tayangan yang baru ya. Iya, betul. Cok, ada yang kelewat, Cok. Apa itu? Ada yang kelewat. Istrimu tadi loh, Cok. Kamu belum jadi apa-apa, terus dia mau menikah sama dia, dia mau menikah sama kamu. Iya. Itu gimana, Cok? Lu ketemu pakai godain atau dia lihat lu langsung sayang gimana? Aduh, istriku itu susah diceritakan. Dia itu adalah salah satu bidadari dalam hidup. Wah, bener loh. Nah, segala sesuatu itu, Ya Allah. segala sesuatu itu bisa dia menerima apa adanya. Apa adanya? Iya. Kayak Dalam apa tuh? baik di dalam fisik saya maupun kehidupan kami. Dulunya kalau aku nggak punya apa-apa, tapi tetap dia setia menemani saya. Waduh, ini haru ya. Suatu saat ketika kami masih baru-baru, kami ngontrak di salah satu tempat. Itu kami hidup itu luar biasa perjuangannya. Iya. Dan lu tuh nggak punya rumah kali itu ya. Dan lu punya uang, lu beli mobil terus. Terus gue marah sama lu tuh kalau masalahnya. Lu jangan beli mobil mulu, lu nggak punya rumah, kasihan bini lu kan gitu ya. Gue inget banget lu punya Terano gitu. Iya. Terus mobil lu sekarang pedalnya tinggi-tinggi gitu. Iya. Terus gue inget banget Rio lahir tuh. Iya. Teman-teman, Anda yang punya anak ya, normal, tubuh Anda normal, Anda malas gendong kan, kasih baby sister, ya, dibiarin. Ucok nih, cuma 2 minggu kali megang. Iya. Ada nggak 2 minggu? Iya ada. Cuma 2 minggu dia bisa megang dengan tangan kondisi seperti ini. Dan dia pingin 2 tahun menggendong Rio itu. Saya tahu betul tuh. Jadi ini pelajaran. Sampai sekarang Rio itu selalu bersama dengan Anda, itu karena Anda juga ingin selalu bersama dengan Rio. Nih Mamen, makanya sekarang nih anak gua nih SMP aja masih UBN doang, karena anak SMA gua akan tangkap gitu. Karena gua belajar dari itu. Apa arti sebuah anak buat lu? Apalagi Rio gantengnya, ya Allah, itu emang gak ada apa-apa. Itu waktu ente ngidam tuh, bayangin siapa tuh? Itu ini. Kami tak baca, oh, pantesan. Yang bener ente. Iya. Terus Rio gimana Rio setelah mengetahui ayahnya ada kekurangan dalam soal fisik? Kalau dia sih orangnya, anak-anak saya semua, dia tidak pernah melihat itu. Dia mungkin melihat kegigihan seorang bapak. Wah, tapi Rio tahu nggak kalau lu mau punya lagi kawin lagi? Siapa? Lu tadi udah kenal lu mau kawin lagi? Oh, enggak lah. Enggak mungkin lah, enggak mungkin. Yang bener lu? Iya, enggak lah. Oh, mungkin ya. Enggak lah. Kenapa nggak mungkin? Ya, satu aja repot. Yang ada kalau Mana bini mau lo, 2. yang ada kalau bini lo parah udah kejar-kejar. Bercanda teman, bercanda karena saya melihat memang istrinya Ucok ini seperti bidadari. Bener ya? Ucok sudah pasti punya bidadari hidup di surga nanti. Tapi apakah setiap istri itu akan menjadi bidadari bagi suaminya? Belum tentu. Itu bagaimana perilaku kita
meletakkan suami kita sebagai imam dan sebagai surga kita. Betul nggak, Cak, ya? Betul. Walaupun dalam bidadari banyak pendapat bahwa bidadari adalah bayangan kita yang paling indah di surga itu seperti apa, jadilah itu kenyataan. Tapi di sisi lain juga ada kajian bahwa bidadari itu adalah hadiah buat seorang laki-laki. Kalau perempuan tidak diberikan bidadari tapi diberikan istana yang megah, ya berlian di mana-mana, karpetnya juga karpet yang terbaik, sehingga dia tidak terlalu mencari laki-laki. Tapi layaknya nanti seperti Nabi Adam, anakmu Adam ya? Iya. Perempuan akan kesepian seperti Nabi Adam tanpa pendamping.